Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, berjumpa kembali dengan saya Dewi Permanasari, Guru Akuntansi Keuangan di SMK Negeri 1 Belinyu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian hutang lancar dan jenis-jenis hutang lancar. Hutang lancar adalah hutang perusahaan yang harus dibayar dalam tempo 1 tahun. Namun, bisa juga temponya kurang dari 1 tahun. Tergantung bagaimana siklus operasional perusahaan yang bersangkut. Jenis-jenis hutang lancar. 1. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya. Yang dimaksud dengan hutang ini adalah segala hutang atau kewajiban yang jumlah nominal hutang dan waktu jatuh tempo sudah diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak. Berikut beberapa macam hutang yang termasuk pada kelompok pertama ini. Hutang dagang, hutang dividen, wesel bayar, hutang biaya, uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali, hutang gaji dan upah, serta hutang bonus. Yang pertama akan kita bahas tentang hutang dagang. Hutang dagang merupakan hutang yang muncul dari kegiatan operasional dan ekonomi perusahaan, yaitu kegiatan usaha pokok perusahaan yang terjadi secara berulang. Hutang dagang muncul karena adanya perbedaan waktu dalam melakukan penyerahan produk, baik barang maupun jasa, dengan pembayaran produk tersebut tentu saja dengan jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit biasanya dinyatakan sebagai syarat pembayaran, misalnya 3/10 N/30, yang mana maksudnya adalah mendapatkan potongan sebesar 3% dalam waktu kurang dari 10 hari dengan jatuh temponya 30 hari. Yang kedua, hutang dividen. Sesuai dengan namanya, hutang dividen merupakan dana yang harus diberikan perusahaan kepada pemegang saham karena adanya dividen atau pengumuman pembagian laba perusahaan. Pada tanggal pengumuman dividen, perusahaan jadi memiliki kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan pada para pemegang saham. Hutang dividen dibayar tunai dalam jangka 1 tahun setelah pengumuman dividen. Yang berikutnya wesel bayar. Wesel bayar adalah hutang yang disertakan atau didukung dengan surat pernyataan hutang
atau surat pernyataan sanggup membayar. Yang termasuk wesel bayar adalah wesel yang dibuat dalam kegiatan operasional perusahaan, pinjaman yang disertai wesel, dan hutang wesel jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Hutang biaya. Hutang biaya mencakup hutang atas biaya-biaya yang masih harus dibayar. Dengan kata lain, manfaat dari biaya tersebut sudah digunakan dalam satu periode namun biayanya belum dibayar. Penjatuhan hutang biaya ini akan dimasukkan ke dalam rekening biaya yang masih harus dibayar. Berikutnya, uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Uang muka disebut juga down payment, yang merupakan pembayaran di muka atau di awal sebelum barang atau jasa diberikan. Selama barang atau jasa yang diinginkan konsumen belum diberikan, maka uang muka tersebut termasuk hutang lancar. Begitu juga dengan jaminan sementara atau yang dapat ditarik kembali karena jaminan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu. Berikutnya hutang gaji dan upah. Sesuai dengan namanya, hutang gaji dan upah adalah hutang yang masih harus dibayarkan untuk gaji dan atau upah pegawai. Hutang gaji dan upah berarti masih ada gaji pegawai yang belum dibayarkan tuntas, yang masih harus diberikan pada pegawai yang bersangkutan. Yang terakhir, hutang bonus. Hutang bonus adalah bonus yang belum dibayarkan kepada pegawai. Bonus juga diberikan berdasarkan gaji pokok pegawai atau berdasarkan laba yang didapat perusahaan. Perhitungan bonus dapat dilakukan dengan cara menghitung laba sebelum pajak dan bonus, laba sesudah bonus tapi sebelum pajak, serta laba bersih setelah bonus dan pajak. Jenis hutang lancar yang kedua adalah hutang yang dapat ditaksir jumlahnya. Hutang ini merupakan hutang yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun dapat ditaksir jumlah atau nominalnya. Hutang dalam kelompok ini hanya dapat ditaksir jumlahnya meskipun transaksi atau peristiwa yang terkait sudah terjadi. Berikut beberapa macam hutang termasuk dalam kelompok ini. Yang pertama, hutang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah sejumlah pajak yang harus diberikan kepada pemerintah atas pendapatan kena pajak atau PKP. Hutang ini dapat dilihat dari penaksiran jumlah yang mana dihitung berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun tersebut lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Hutang hadiah, yang dimaksud dengan hutang hadiah adalah hadiah yang diberikan perusahaan dalam jumlah terbatas melalui penyerahan kupon oleh konsumen. Hutang ini belum terjadi namun akan menjadi biaya ketika terjadi penjualan produk dan konsumen mendapat kupon hadiah. Kupon hadiah yang beredar ini merupakan hutang yang dapat ditanggung perusahaan yang jumlahnya ditaksir oleh perusahaan. Yang terakhir adalah hutang garansi. Perusahaan ada kalanya memberikan garansi kepada konsumen untuk memperbaiki kerusakan atau kekurangan suatu produk guna mempertahankan kualitas produk. Garansi ini tidak diketahui jumlah pastinya,
namun harus ditaksir jumlahnya karena merupakan biaya yang akan dikeluarkan atau ditanggung perusahaan. Demikianlah pembahasan kita tentang pengertian hutang lancar dan jenis-jenis hutang lancar. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.